Minggir, Pak Tua. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Hei, kakek. Kakek, sadarlah, sadarlah. Wahai anak muda, aku ingin membalas budimu. Kakek, syukurlah Anda baik-baik saja. Kakek. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Syukurlah ada pemuda ini. Kalau tidak, hari ini kau takkan melihat kakekmu. Hei, anak muda, siapa namamu? Berapa usiamu tahun ini? Sudah menikah? Nama saya Joe Wei. Tahun ini baru berumur 40. Saya belum bertemu yang cocok. Jadi, saya belum menikah. Bagaimana menurutmu cucuku ini? Usianya 28, muda dan cantik. Jadikan dia istrimu. Kakek, Anda jangan bercanda dengan saya. Usia saya sudah berapa? Apa salahnya usia tua? Usia tua berarti penyayang, terpercaya. Kakek benar. Meskipun orang ini sedikit tua, tapi dia memang seorang pilihan yang sangat baik. Kakek. Jadi, jika cucuku setuju, apakah kau mau menikah dengannya? Kakek, kukimu pasti tidak akan setuju. Jaga kesehatanmu baik-baik. Saya Ada Yurusan. Saya pamit dulu. Tunggu sebentar. Jadi kita benar-benar menikah? Tentu saja menikah. Saya antar pakai mobil ya? Tunggu aku ya. Saya cuma punya van butut ini. Jangan keberatan ya. Lihat Porsche ini cantik sekali. Sama-sama mobil beroda 4. Kenapa perbedaannya begitu besar? Kau suka Porsche? Suka. Saya suka Porsche Cayenne. Tapi mobil itu terlalu mahal. Harganya 1,7 juta lebih. Ayo naik. Saya masih ada urusan. Kau duluan saja. Kita kontak lewat telepon. Baik. Baiklah, ikut maumu. Nanti aku pasti kerja keras. Beli mobil bagus yang sama. Ajak kamu jalan-jalan. Hati-hati di jalan. Dah. Aku akan merahasiakannya dulu. Identitasku. Agar tidak mematahkan semangatnya. Allô Tuan. Ayah, ibu. Koperji kemana saja? Untuk dikenalkan calonmu. Kenapa kau tidak pergi? Karena aku sudah menikah. APA? Danka. Kami sudah carikanmu calon, tapi kau tak mau. Kau, pewaris grup terkemuka, presiden wanita grup Lin. Kau mencari pria 40-an. Pria tua untuk menikah? APA dia orang terkaya Asia, sampai kau harus menikahinya? Ayah, keluarga kita sudah kaya. Kenapa harus cari yang kaya lagi? Lihat saja usianya. Bisa jadi separuh ayah. Cepat pisahkan mereka. Tidak mungkin. Usia saya sudah 28. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau tahu tapi tetap mencari pria tua untuk menikah. Dengar baik-baik, jangan pikir kau presiden grup Lin, lalu kau jadi sombong. Masalah ini tak bisa kau atur. Besok, pergi temui calon dari keluargaku. Pria tua ini, usir saja dia jauh-jauh. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Jika kau berani tak pergi, aku anggap tak punya putri. Jangan pernah kembali menemuiku. Kojila. Tuan Fu. Saya sudah menikah. Jangan di diriku. Kau buang waktu. Aku datang hari ini hanya untuk menjelaskan. Dan jelaskan pada orang tuaku. Kita sama sekali tak mungkin. Saat ini, aku tak berniat bercerai. Santai saja dulu. Minum teh, mari bicara. Ya. Sebenarnya aku menyukaimu. Kau sangat cantik. Keluarga juga baik. Jika kita menikah, kedua keluarga bersatu.
Orang terkaya Asia. Bisa kita kuasai semua. Nanny, kau sendiri tak perlu sekuat ini. Cukup di rumah urus anak. Urusan perusahaan bisa kau serahkan padaku. Bagaimana? Kau memberiku obat? Hei, di antara kita berdua, hanya permainan kecil. Kenapa kau bilang obat? Aku belum pernah. Wanita murikin seperti Anda. Jowei, ruang Longfeng tolong aku. Hari ini, sekalipun dewa turun, tak bisa menyelamatkan. Ini air ajaib yang kuberikan. Bisa membuat wanita garam menjadi manja. Malam ini kau milikku. Grup Lin juga milikku. Tidak. Jengen. Jengen. Siapa berani rusak rencana? Yu, kamu baik-baik saja? Jowei, aku debias. Bawa aku ke kamar. Tidak, aku antar kamu ke RS. Rengsek. Berani menggagalkan rencanaku. Jangan bergerak. Kamu mengantarku ke RS? Iya, kamu keracunan obat. Kata dokter, obat itu berbahaya. Untung cepat ditangani. Setelah infus ini selesai, kita bisa pulang. Makan apel dulu, baru ku beli di depan RS. Manis sekali. Kukira kau akan ke hotel. Tolong aku, kita kan sudah menikah. Tidak boleh. Jika ku manfaatkan situasi, aku jadi orang tak bermoral. Aku sendiri akan muak. Yu, kudengar dari direktur ada yang membiusmu. Siapa pelakunya? Menantuku juga di sini. Kekek, jangan ikut campur dulu. Aku bisa urus sendiri. Yowei yang menyelamatkanku. Kekek, ini kewajibanku. Silakan bicara, aku ambilkan air hangat. Kakek pilihannya tepat. Zhou pekerja keras. Aku tak ingin menyakitinya. Jangan bocorkan identitasku. Akan kusampaikan sendiri pada waktunya. Mereka sudah menikah tapi masih kaku seperti orang asing. Kapan aku bisa menggendong Cici? Tidak boleh, harus kubuat mereka lebih dekat. Aku setuju, tapi setelah menikah masih tinggal di rumah orang tua, ini tidak pantas. Malam ini pindah ke rumah Yowei. Rumahku di lantai 6. Tak ada lift di sini. Tunggu. Aku panggil perusahaan pindahan untuk bawa koper. Koperku sangat berat. Tak perlu repot, barang sedikit, tak berat. Ayo pergi. Koper 25 kg ini, kok dia angkat, seperti 2,5 kg saja? Ini rumah hasil, tabunganku sendiri, agak sederhana, maaf ya. Kau yatim piatu, tapi bisa luar biasa. Lagi pula kamar ini, bersih sekali. Aku di mana? Kamu tidur di kamar utama, aku di kamar tamu. Dia tahu batasan. Aku khawatir gaya hidupnya. Jangan angkat barang berat, biarkan pria yang urus. Istirahatlah di sofa, nanti aku masak setelah rapikan. Tak Yuzenka, ternyata dia pintar merawat orang. Nasi sudah datang. Kamu hebat sekali, masak banyak hidangan. Kalau begitu tak usah sungkan. Pedas banget, tapi enak sekali. Ayo makan bersama. Makan paha ayam, tambahkan satu lagi. Makan sepotong daging. Ini juga enak. Terlalu banyak.
Tak APA. Kalau tak habis aku yang makan. Kamu terlalu kurus, harus banyak nutrisi. Kamu juga makan. Baik. Kenyang sekali. Saka makinnya, aku akan masak untukmu setiap hari. Kamu istirahat dulu. Tunggu aku selesai di dapur. Ajak kamu jalan-jalan. Hilangkan kekenyangan. Aku bantu kamu. Lingkungan di sini cukup bagus. Cintai dia dengan memberi yang terbaik. Permata keluarga Lin siap dipilih. Ada APA? Sekarang aku sudah menikah dengan Yuyu, bahkan tinggal bersama. Tapi aku tidak hanya tak beri Yuyu pesta pernikahan, bahkan cincin pun tak belikan. Ayo, kita kesana lihat-lihat. Baik. Yuyu. Lihat mana yang kamu suka. Aku belikan untukmu. Kamu mau belikan aku cincin? Ayah. Aku lihat anak muda sekarang. Saat menikah, Pasti Belly Simpson. apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Tak boleh menyusahkanmu. Cepat lihat. Kamu cari uang di proyek susah payah. Barang di sini mahal. Tak mampu beli jangan masak. Tak lihat ini tempat APA. Ini permata keluarga Lin. Grup nomor 1 di ibu kota. Bukan untuk kalian. Orang miskin proyek yang bisa Kamu ini bicara bagaimana sih? Kami bahkan belum membeli. Dari mana kamu tahu aku tak mampu? Kalau kamu mampu. Tahu harga cincin ini. Berapa? Berapa harganya? Bilang saja, pasti kaget. Cincin ini 200.000. 200.000? Itu yang termurah. Lihat Simpson model ini. Harganya 500.000. 500.000, jual kamu pun tak akan cukup. Jadi sok kaya apa? Ini, dan ini. Semua ini dari grup keluarga Lin. Desainer eksklusif. Dirancang maestro internasional. Simpson eksklusif. Tak ada 1 juta. Mau coba? Kamu bisa bayar? Orang proyek seperti kalian. Jadi sok kaya padahal miskin. Masih mau belanja. Siapa tahu kalian mau mencuri. Orang seperti kalian. Sudah sering kulihat. Mau beli. Keluar kiri ke pasar Loak. Sana tempat orang miskin. Seperti kalian belanja. Kami tak terima orang miskin. Cepat jangan kotori tempat itu. Kamu. Permata grup keluarga Lee. Lalu kenapa manajer toko ini mengajari kalian melayani tamu seperti ini? Kamu ini bagaimana sih? Cara kami melayani tamu. Tak perlu ikut camper. Kamu pikir kamu siapa? Presiden grup Lin? Banyak ikut campur. Berani-beraninya bicara ke istriku. Panggilkan manajer toko ini sekarang. Akan kutanyakan padanya hari ini. Begini cara dia berbisnis? Beresik-beresik. Tak takut ganggu pelanggan lain? Manager, ada 2 orang miskin norak di sini. Nekat minta coba cincin. Tak mampu beli tapi nakit pakai. Siapa tahu, jangan-jangan mau mencuri. Anda manajer toko ini, pelayan di toko Anda. Seenaknya menuduh pelanggan, mengusir pelanggan. Kalian kampungan. Cepat diam. Kamu dipecat. Pergi sekarang. Maaf, ini kesalahan kami. Anda. Kalian berdua, butuh apa? Saya kasih diskon. Sebagai permintaan maaf, untuk kalian. Lain kali rekrut pelayan yang lebih baik. Ini rekrutan apa? Ya. Tidak bisa mengelola karyawan. Ça la Camille. Sudah. Masalah selesai. Mereka kasih diskon. Harganya jadi murah. Beli di sini saja. Yuyu. Coba cari tempat lain. Chuan, ada kekhawatiran? Permatalin. Paling terpercaya di kota, model terlengkap dengan layanan terbaik. Kalau khawatir harga, saya kasih diskon terbesar. Diskon 0,1%. Tidak. Yuyu mau nikah denganku. Tidak minta apa-apa. Tak mungkin beli cincin diskonan. Tidak apa. Berapapun harganya, asal dari kamu. Aku suka. Pilihkan untukku. Baiklah. Ini saja. Jarimu putih dan panjang, pasti cocok. Pak, Bapak punya selera bagus. Cincin ini, desain khusus grup Lin. Desainer perhiasan utama, cincin cinta abadi. Seperti cinta kalian, cinta abadi. Tolong pesankan. Ya.
Bagus? Cantik. Ambil yang ini. Sudah bayar, baiklah. Ayo pergi. Ayo. Xiaowei. Ini siapa? Dia. Hello, Tant. Saya istri Yowei. Zhou, kamu sukses ya. Menikahi istri cantik muda. Musiknya mulai. Ayo menari. Coba ikut menari. Tarian ini cocok untuk pasangan. Ayo cepat pergi. Ayo sini. Aku tidak bisa. Jan Gantikat. Aku benar-benar tidak bisa. Aku ajari. Ini dansa sosial. Kaki kiri mundur. Kaki kanan mundur. Kaki kanan mundur. Kaki kiri maju. Kaki kanan mundur. Yang suka menggosip bilang, Uwe nggak punya orang tua. Seumur hidup nggak nikah. Lihat tuh, dapat istri secantik ini. Banier. Gajaran Xiaowei Naripula. Kamu kuat ya? Maaf, apa terlalu kencang? Aku yang kurang hati-hati menginjakmu. Kenapa? Kayaknya keseleo tadi. Jangan gerak. Lihat, kan ku bilang mereka cocok. Karena begitu, bapak tua ini akan lebih berusaha. Tim konstruksi mantuku, sama lokasi proyeknya dibeli. Mutasikan ke perusahaan Yuewe. Ingat, jangan bocor saat ngatur. Nanti ketemu Yuewe di kantor, suruh Yuewe ngaku sendiri. Siap. Sini duduk. Aku periksa. Nggak apa. Cuma keseleo besok sembuh. Nggak boleh begitu. Duduk sini, aku beli obat. Berlebihan. Sini Casey Kakamo. Jangan gerak ya. Kalian anak muda, Jangan anggap remeh sakit. enggak dipeduli. Waktu muda harus jaga diri. Nanti tua, nggak bakal susah. Bersama dia. Bikin tenang. Sudah. Sini. Naik, aku gendong pulang. Duduk yang benar. Dia kuat. Gendongannya juga nyaman. Yuyu. Sarapan ada di atas meja. Di dalam kotak bekal, makan siangmu hari ini. Ingat makan tepat waktu ya. Baik. Lalu, kalau kakimu sakit, Ambil kudi saja. aku berangkat ke lokasi dulu ya. Dadah. Dadah. Kakek benar. Dia benar-benar perhatian. Lumayan kusukai. Cekat APA, aku ajari kamu. Bersamanya. Sungguh membuatku tenang. Apapun harganya, selama itu darimu, aku akan menyukainya. Seperti hubungan Anda dan istri, cinta sejati abad. Director Lin. ITU. Tuan Muda Fu Di Luar. Dia ingin bertemu Anda. Tidak mau. Yuyu, kejadian lalu hanya salah paham. Maafkan aku ya. Sekretaris Lee memberitahu Satpam, lain kali jika ada orang tak penting masuk, semua akan dipecat. Baik. Yuyu. Tuan Muda Fu, mohon berhenti.
Lin Yu. Aku harus memilikimu. APA. Kita diakuisisi Lines Group. Aku sudah membawamu ke Lines Group. Mana mungkin aku bohongi kamu? Cepat tanda tangani kontraknya. Kau akan kerja di sini mulai sekarang. Dengan kekuatanmu di sini, bukankah lebih baik dari lokasi ini? Mander. Ini tidak mungkin. Kau coba menipuku kan? Aku baru saja menikah. Aku tak punya uang untuk ditipu. Apa maksudmu? Lihat, lihat, lihat. Ini stempel Lines Group. Jasa apa yang kumiliki, sampai aku bisa menipumu? Kontrak ini, kalau mau tanda tangan. Kalau tidak, pergi saja. Banyak yang ingin masuk Lines Group. Kami tidak kekuranganmu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Jangan merah. Aku hanya takut ada masalah. Baiklah. Aku keluar dulu ya. Ayo, ayo. Ternyata benar Lines Group. Tak kusangka di usiaku ini bisa bekerja di perusahaan besar sebagai karyawan tetap. Secretary rencana ini. Yu. President. Ya, dokumen ini dibutuhkan Presiden segera. Oh, baik, saya akan segera memberikannya ke Presiden. Zhou Wei. Yu. Kamu kerja di Lines Group? Ayah, aku hanya karyawan kecil di Lines Group. Zhou Wei, kenapa kamu di sini? Perusahaan kami baru saja diakuisisi Lines Group. Ini agar mulai sekarang, aku bisa antar jemputmu setiap hari. Baiklah. TAPI, malam ini saya mungkin ada rapat. Pulang duluan saja. Oh, baik, tidak apa-apa. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Simpan Lin Yu. Ternyata pria tua seperti ini masih mau masuk ke grup Lin, terus mengacaukan rencana. Aku akan membuatmu susah dimanapun. Hello, Manager Zhang, kan? Bukankah Anda manajer personalia grup Lin? Saya ingin Anda bantu beri pelajaran pada si namanya Yo Wei. Cari alasan dan permalukan dia habis-habisan. Lalu usir dia dari grup Lin. Baiklah, baiklah. Zhou Wei. Orang macam apa dia itu? Bukankah Pak Tua baru saja mengatur pembelian lahan proyek untuk bekerja dengan kuli bangunan? Dia yang miskin papa, tukang proyek usia 40-an. Berani menyinggung Tuan Muda Fu. Benar-benar tidak tahu diri. Wang Kessel. Besok, ada yang bernama Yo Wei akan melapor. Suruh dia datang padaku. Saya akan menanganinya sendiri. Jaga mulutmu, jangan sampai bocor. Hey, Om Yo. Kamu masih punya uang? Cepatlah datang ke hotel kota Beijing. Bawakan aku sedikit uang. Sekumpulan orang ini dengar aku masuk grup Lin dan datang ke hotel kota Beijing untuk memeras. Aku tidak bawa uang cukup. Mander, kau minum tidak mengajakku, tapi saat pinjam uang, baru ingat aku. Baik, segera datang. Hai Om Sai. Kamu memang bisa diandalkan. Ashui. Bawa berapa? Hari ini aku cuma bawa satu kartu. Di dalamnya ada 20.000. Ambil saja dulu. Besok aku ganti ya. Ayo minum-minum. Halo, Nona Lin. Nona Lin, beberapa bos itu sudah menunggu Anda di ruang VIP. Kok orang ini mirip sekali dengan Yue Wei? Hei, kenapa melamun? Ayo cepat, nanti minumannya habis. Ayo Greco. Mungkin aku salah lihat. Yue Wei bilang hari ini dia sedang rapat di kantor. Sudahlah lupakan saja. Aku menyetir ke sini hari ini. Ah, itu bukan masalah. Meskipun tidak minum, tetap masuk dan makan sedikit. Kalau tidak, kau tidak menghargaiku. Baik. Ayo, ayo. Zhou Wei. Kenapa tempat ini besar sekali?
Tadi ruang VIP mandor di mana ya? Silakan. Terima kasih Bapak Lin atas waktu Anda. Datang ke negosiasi bisnis K. Mari kita bersulang untuk Bapak Lin. Untuk kerjasama yang sukses. Mantap. Ayo lagi. Yeah. Zhou Wei, Kenapa kamu di sini? aku Adalah suami CEO. Yeah. Ada apa dengan orang-orang itu? Kenapa mereka semua menatapmu bersulang? itu bukan bersulang. Bukan. Kau lihat mereka sangat menggermatamu. Itu karena mereka ingin memaksaku minum. Mereka memaksa saya minum. Katanya, minum 1 gelas. Dapat 10.000. APA. Berani mereka mempermalukanmu? Akan kutemui mereka. Zhou Wei, Jadi kalian yang mau paksa istriku minum? Ya, benar kan? Zhou Wei. Tenang. Tenang. Memukul orang adalah ilegal. Teman minum kan? Mau apa cari istriku? Cari aku. Saya, pria perkasa ini, akan minum bersama. Berapapun kalian mau minum. Saya akan minum sebanyak itu. Ayo, minum. Saya sudah selesai minum. Sekarang giliran kalian minum. Saya minum. Selesai minum. Saya juga selesai minum. Saya juga. Kalian sudah selesai minum, ya? Fire. Bukankah kau bilang jika istriku minum, akan beri 10.000? Beri uang. Beri uang. Beri. Istriku. Ini uangnya. Ayo kita pergi. Bapak-bapak sekalian, apa yang CEO kami barusan? Maksudnya adalah, proyek kali ini kami percayakan kepada Anda sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hubungan Ibu Lin dan Anda. Begitu? Ya. Memang benar. Anda juga khawatir tentang Ibu Lin. Uang 10.000 hari ini benar-benar sepadan. Baiklah. Masih merah? Lihat orang-orang itu, satu persatu adalah orang kaya. Kenapa mereka begitu jahat? Mengganggumu, seorang gadis. Apa hebatnya itu? Kenapa mereka tidak menggertak? Saya yang pria besar ini? Bagaimana bisa kamu begitu lucu? Manis sekali. Baiklah, jika kamu tidak suka, ke depannya, hal seperti ini akan. Aku tidak akan ikut lagi. Presdir, Honda Pergi C40? Presdir juga datang. Presdir masih sebentar lagi. Kamu duluan. Sekretaris Lee akan memberitahumu nanti. Baik. Ibu Lin juga di sini. Ya, di sini. Masa kamu tidak melihat? Sekretaris Lee juga di sini? Ibu Lin pergi ke kamar kecil. Sedang di kamar kecil. Tampaknya Ibu Lin Anda. Bukan orang baik juga. Ibu Lin orangnya baik sekali. Biasanya selalu sangat melindungi kami. Lalu dia membiarkanmu di dalam ruangan, diganggu oleh orang-orang itu. Karena Ibu Lin juga tidak menyangka. Orang-orang itu begitu berani. Begitu dia mereka memaksaku minum. Sebenarnya, jika kamu tidak ada, Sekretaris Lee juga akan bantu. Ya. Kalau ada pesta begini lagi, bilang saja pada Lee, kamu tidak pergi. Aku kan tidak di sisi. Kamu sangat cantik. Bagaimana kalau kamu diganggu? Baik, semua terserah kamu. Baiklah, ayo kita pulang. Besok kamu harus pergi ke kantor pusat. Kalau begitu, biar aku yang ambil mobil. Bodoh, apa kamu lupa? Kamu sudah minum alkohol. Beri aku kuncinya. Aku akan menyetir. Kunci mobil. Baik, kunci mobil. Di sini. Ini.
Ya. Kamu bilang, aku memakai pakaian ini untuk pergi bekerja, oke? Tentu. Terlihat cukup tampan. Ya, jangan khawatir. Sekarang aku pindah ke perusahaan besar. Untuk bekerja, aku akan berusaha lebih keras cari uang, agar kamu tak diperlakukan buruk. Baik, aku percaya padamu. Ya. Ini makan siang hari ini. Tengah hari ingatlah selalu. Untuk makan tepat waktu. Jika kamu tidak habis, sisanya berikan padaku. Setelah pulang kerja sore, aku jemput kamu pulang. Baik. Kalau begitu siang ini, aku cari kamu untuk makan. Boleh. Ayo. Hei tai ya. Dadah. Bagaimana Tuan Lin bisa naik mobil van butut ini? Singu tidak masuk akal. Manajer Sang, halo. Saya Joe. Hari ini saya mulai bekerja. So Wei, ja? Saya dengar sebelumnya, Anda pernah di lokasi proyek. Ya. Kalau begitu bagus, di usia Anda sekarang, Anda tak bisa hal lain. Pergilah ke bagian keamanan. Jaga pintu gerbang. Selanjutnya ganti pakaianmu. Lalu, laporkan di pos satpam. Baiklah, apa saja boleh. Bodoh. Tangkap dia. Kenapa kalian menangkapku? Manajer Zhang baru saja bilang, hanya kamu. Saat di kantor jam tangan Manajer Zhang, hilang, vernis les jutons, katakan. Apakah kamu mencurinya? Bukan aku yang mencurinya. Aku sama sekali tidak melihat jam apapun. Manajer Zhang. Apakah ada kesalahpahaman? Saat itu aku ada di kantormu. Kamu juga di sana. Bagaimana mungkin aku mencuri jamu? Kantorku. Hari ini hanya kamu yang masuk, bukan kamu yang mencuri. Kalau bukan kamu, siapa? Semua orang tahu pekerja konstruksi. Kalian bertangan kotor. Kamu bilang bukan kamu yang mencuri. Tunjukkan buktinya. Saya Joe. Saya orang jujur dan benar. Saya bilang tidak, berarti tidak. Tidak percaya? Silakan lapor polisi. Ini sudah jelas. Apa perlu lapor polisi? Kawan-kawan. Telanjangi dia, Karim. Mau apa? Ini melanggar hukum. Kau pencuri, kau berani bicara hukum? Kalau berani, buktikan kau tidak mencurinya. Tidak perlu kalian. Saya lepas sendiri. Coba lihat. Ada. Ada jam tanganmu? Pakaiannya tidak ada. Celananya? Jangan keterlaluan. Benar kata Manajer Zhang, mana tahu sembunyikan jam. Di tempat kotor mana? Kau lepas sendiri atau kami yang membantumu lepas? Kalian. Kenapa takut lepas? Merasa bersalah? Baik, saya lepas. Dia benar-benar melepas. Sudah sampai begini, lepaskan saja celana dalammu itu, biarkan kami semua melihatmu berlari telanjang. Kalian sengaja melakukannya. Kami memang sengaja. Apa yang bisa kau lakukan? Kau telah meninggang orang penting. Kau masih ingin di grup Lin untuk bertahan? Bermimpilah. Pak Manajer, Aigreko. Kalian beberapa, cepat ke sini. Anak anjing ini makan APA, kekuatannya seperti banteng. Masih mau memukulku? Dia sampai pegang ini. Berani mau pukul saya? Pukul aku. Ini wajahku. Pukullah. Ayo pukul. Dengar baik-baik. Jika hari ini kau berani menyentuh jariku, kau akan bangkrut. Bukankah kau punya kekuatan banteng? Kenapa sekarang seperti anjing? Dituntun begini? Apa kalian tak takut? Saya laporkan ke perusahaan.
melaporkanku? Siapa kau pikir dirimu? Kau kira istrimu itu Bulin mau melaporkan kami? Benar, ini Pak Manajer Zhang. Kalau dia suruh kau pergi, kau harus pergi. Kecuali istrimu Bulin. Giant Cow. Saya punya istri. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk kalian. Jadikan hiburan. Kau punya istri? Kau si orang kampung. Bisa jaga istrimu? Mungkin istrinya sudah punya orang lain. Giant Cow. Berani menghina istriku lagi. Hari-hari, saya Takin Sopan. Panggil orang yang kalian sebut bangsawan itu. Saya ingin bertanya langsung padanya. Apa salah saya padanya? Kau benar-benar bosan hidup. Berani memaki orang penting. Dengar baik-baik. Kalau kau tahu diri. Segera berkemas dan pergi. Kalau tidak. Di seluruh kota Jing, tak ada tempat. Atas dasar apa? Saya karyawan grup Lin yang diakuisisi. Apa hak kalian memecat saya? Atas dasar apa? Hanya karena kau menyinggung orang salah. Tidak mau resign? Bisa saja. Di sini kami. Kekurangan engine penjaga. Kalau kau berlutut padaku. Dan bersujud 3 kali, lalu gonggong beberapa kali. Pekerjaan ini untukmu. Bagaimana? Oh, iya. Kami juga butuh satu. Engine penjaga. Gonggonglah dulu, biar kami dengar. Gonggonglah yang kencang. Gonggong. Kenapa? Tak mau gonggong? Dengar baik-baik. Kalau kau tak mau gonggong, jangan harap grup Lin. Aku bisa buatmu di seluruh Jing. Takkan dapat kerja. Aku pastikan kau di si Jing tak bisa hidup. Orang seperti sampah akar masyarakat. Mungkin tak tahu kami. Jaringan orang atasan. Ya, apalagi. Kau malah meninggung orang pente. Benar. Saya bisa jadi saksi. Selama manajer Zhang kita sekali menelepon, kau hanya tukang bersih toilet. Tak akan ada yang mau. Kuingatkan kau, lebih baik belajar menggonggong. Gonggong. Gonggonglah agar kami dengar. Tunggu apa lagi? Menunggu istrimu? Begini, kita panggil istrinya ke sini. Biarkan istrinya melihatnya berlutut. Manajer Zhang, ide Anda bagus sekali. Cepat cari ponselnya. Panggil istrinya ke sini. Hentikan. Aku berlutut. Dia di mana? Kau lihat Joet? Kalau begitu, cepat berlutut, lambat sekali. Bantu dia. Panggil lebih keras. T'as eu qu'à arranger mon gongon? Buat suara gonggongan. Apa yang kalian lakukan? Ya. Kenapa tenaganya begitu besar? Dia mencuri barang. Kami akan memberinya pelajaran. Saya tidak mencuri barang mereka. Ini alasan mereka piot. Bilang aku menyinggung orang penting. Omong kosong apa kau bicarakan? Menurutku, kau yang mengada-ada. Kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kau tahu, tenagaku besar. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, tadi aku mendengar mereka memanggilmu Nyonya Li. Kita yang bekerja di penjualan. Siapa yang bikin Huanfen Meifen Nyonya? CEO melihatmu diganggu, memintaku dan Sekretaris Li datang menyelamatkan. Sekretaris Li, orang-orang ini mengganggu suamiku. Bagaimana menanganinya? Suamimu? Mengganggu ketertiban di kantor, menindas rekan kerja, kalian semua dipecat. Orang seperti itu seharusnya diblokir total. Tidak, jangan. Nyonya Lin. Pergi, bawa mereka. Tunggu sebentar. Siapa orang penting yang kau sebut? Bagaimana aku menyinggung dia? Ya, Tuan Muda Fubo. Dialah yang menyuruhku menargetkan Anda. Benar. Andai benar. aku tahu Anda adalah... Dia. Pengkhianat. Pergi. Ampuni aku, Bulin. Fubo. Aku tidak kenal dia sama sekali. Kenapa dia menyerangku? Karena aku.
Saat kau menyelamatkanku dulu, orang yang kau lukai adalah Fubo. Ternyata dia orangnya. Kalau tahu begitu, aku seharusnya memukul lebih keras, supaya dia tidak merusak lagi. Memukulnya sih tidak penting. Jika kau karena dia, terjadi sesuatu, aku akan sedih. Tenang saja, Yuiwe. Aku kuat. Aku pasti di masa depan melindungimu dengan baik. Aku percaya padamu. Yang seperti ini selalu diperhatikan. Sungguh baik. Sampaikan perintahnya. Serang perusahaan Fu sekuat tenaga. Berani menindas suamiku. Aku akan membuat perusahaan membayar mahal. Baik. Oh ya, karena Departemen Keamanan sudah dipecat semua. Posisi Kapten Keamanan itu diserahkan pada Zhou Wei. Baik, Bu Lin, besok Anda ada rapat. Baik, saya mengerti. Ada APA, begitu senang. Kau terlihat buru-buru, pasang sabuk pengamanmu. Aku naik jabatan. Sekarang aku jadi Kapten Satpam. Gaji bulanan, bisa 10.000. Sudah kubilang, membelikanmu mobil bagus, tidak akan membuatmu menderita. Aku percaya padamu. Lihat dirimu, bajumu ada benang lepis. Aku akan belikanmu baju baru. Sekarang kau adalah Kapten Satpam. Tidak perlu, aku pria dewasa, yang penting bisa dipakai. Sedangkan kalian para gadis, suka berdandan, begitu ya? Beberapa hari lagi kita ke mall. Aku belikanmu lebih banyak baju, pakaian cantik. Tidak mudah bagimu mencari uang. Aku mencari uang untukmu, jangan coba hemat uangku. Sudah diputuskan. Besok malam. Besok malam kita ke mall beli baju. Bu Lin, apakah Anda mau pesan baju baru, saya atau orang sekarang, untuk melayani Anda? Tunggu. Hari ini saya datang bukan untuk pesan baju untuk diri sendiri. Saya pesan baju untuk suami saya. Semua pakaian pria di sini. Tolong keluarkan agar saya lihat. Anda, suami Anda. Kenapa? Ada keberatan? Tidak ada masalah. Saya ada orang datang sekarang. Akan saya tunjukkan. Silakan duduk dulu. Tidak terburu-buru. Hello, pesanan Anda sudah tiba. Hei, kamu di mana? Oh, sudah tiba. Tadi saya, kok sepertinya mendengar suara Zhou Wei. Bagaimana mungkin? Dia sangat hemat. Bagaimana dia bisa ke sini? Ibu Lin, ini semua produk baru toko kami. Silakan duduk di sini dan lihat perlahan. Ibu Lin, silakan lihat, apakah ada yang Anda sukai? Aneh sekali. Tadi saya seperti melihat Yaya di sini. Piaka, apakah Anda ingin membeli sesuatu? Mohon maaf, saya antar pesanan. Tadi saya, istriku di sini. Saya carry dulu. Istri Anda, saat ini di toko hanya ada tamu VIP, tidak ada tamu lain. Mungkin saya salah lihat. Yang ini. Bungkus semuanya. Sayap. Si Lin Yu ini mengabaikan hubungan kedua keluarga, menargetkan keluarga Fu saya. Saya pasti akan mendapatkan juga Zhou Wei. Si miskin menyebalkan ini. Pukulan itu ternyata sangat sakit. Dan membuat Lin Yu begitu setia. Kekuatan luar biasa. Jangan-jangan
Dia dari keluarga seni bela diri terkemuka. Keluarga Zhao. Panggil seseorang. Tuan Muda Fu. Ada APA? Cepat, pergi kiri tahu, untuku. CJWITU. Apa sebenarnya latar belakangnya? Baik. Tuan, ini adalah area VIP. Yeah. Jowei, Anda, ini adalah... ini. Aku tidak melihat apakah pakaian sudah terbuka. Aku akan membelikanmu beberapa baju baru. Datang ke sini untuk membeli pakaian. Pakaian ini tidak murah ya. Dan juga, mereka ini. Ini adalah pembukaan toko baru kami. Metode yang saya gunakan untuk meminta pelanggan. Ada pria dan wanita. Cari pelanggan berbelanja. Ketika aku tidak ingin mencoba pakaian, biarkan mereka membantu. Bisa langsung dibawa kembali pakai. Ini adalah hutan. Ini adalah wanita ini. Pakaian untuk Anda. Lebih banyak lapisan Anda. Anda lihat apakah Anda ingin mencobanya. Jangan kecewa. Hari wanita ini. TAPI. Tapi apa? Sekarang kau adalah kapten keamanan. Bagaimana bisa dipakai compang-camping? Saya memilih semua pakaian untuk Anda. Cepat dan coba. Baiklah. Kering bagus. Jangan membocorkan identitas saya. Perlakukan saja dengan pelanggan biasa. Seharusnya. Bagus, ini dia. Yeah, aku masih memakai pakaian lama sendiri. Gaun ini tidak murah. Jangan mencoba lagi. Apa baju ini terbuat dari emas? Kenapa mahal sekali? Tamu-tamu, jangan khawatir. Aku melihat pakaian ini. Anda berpakaian lebih baik dari model di toko kami. Dan toko kami belum lama ini dibuka. Lihat, pakaian ini mahal. Karena kita baru saja membuka. Diskon banyak. Pakaian Anda. Tapi bisa didiskon. 1 lipat. Apakah dia masih bisa berbohong pada? Ini adalah kelompok Lin. Toko. Kami sebagai karyawan grup Lin. Ada diskon. Ternyata kalian karyawan grup Lin. Itu kebetulan. Aku akan menghitungnya. Benar-benar bisa didiskon. Tidak apa-apa. Ikuti diskon di toko kami. Dan harga internal karyawan. Total 50 potong gaun ini. 50 pula. Anda, kau tidak salah. Ini. Apa yang dikatakan tamu? Aku juga manajer toko. Bagaimana bisa salah? Cepat, aku akan mengemasi pakaian. Ini. Dan itu, kira Sinua. Yeah, ini tidak terlalu bagus. Apa yang salah dengan ini? Untuk hutan. Melayani karyawan grup Lin. Ini adalah kehormatan. Ini manfaat karyawan grup Lin. Bagus sekali. Itu buruk. Pesanan saya. Tuan Lin, kau puas? Puas, bagus. Anda memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi. Menunggu untuk kembali promosi dan kenaikan gaji. Benar. Pakaian ini dikirim ke rumahku. Baik, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Bagaimana saya bisa memikirkannya? Apakah uang itu tidak cukup? Saya pikir perusahaan lebih awal. Aku akan mencari pekerjaan paruh waktu. Dapatkan lebih banyak uang. Kau bertarung seperti ini. Konsumsi tubuh. Aku kuat. Jangan khawatir. Namun, baru saja dikembalikan. Mungkin bulan ini tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. TAPI kau yakin. Aku akan lari. Aku akan menyetir dulu. Sekretaris Lee, beritahu, mulai hari ini, kenaikan gaji untuk semua karyawan. Semua manajer pemimpin tim menaikkan gaji 10.000.
Lin Yue. Saya pikir Anda adalah semakin sedikit. Seluruh kelompok menaikkan gaji. Kakekmu menempatkan kelompok, menyerahkan tanganmu. Itulah yang kau lakukan. Apakah membawa perusahaan? Kuartal terakhir. Keuntungan grup naik 5 poin. Artinya, laba bersih naik ratusan miliar. Saya membayar karyawan. Apa yang salah? Anda. L'un YQ. Bagaimana dengan ayah berbicara? C'est Jacques Codan. Pria tua menikah. Cosima Quintidac. Aku dan ayahmu, di mataku. Seiya Mondangar. Anda menempatkan pria tua itu masuk ke perusahaan. Kali ini kenaikan gaji. Apakah untuk pria tua itu? Ibu, Yo Wei adalah suami. Kau menaruh rasa hormat padanya. Kecuali dia. Ali Waris Keluargatop. Kalotidak. Jangan ingin aku mengenalinya. Pria tua menjadi menantu. Membayar anak itu di rumah, apa yang tidak baik. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Pria tua itu. Tentang karakter, tentang keluarga. Kenapa kau pingsan? Harus berada di tempat ini. Pria tua itu tergantung di tubuh, bukankah itu? Bagaimana kau? Dia hanyalah gambar Anda. Muda Kantit Kaya. Yo Wei bukan orang seperti itu. Dan, kakek juga berpikir, dia memiliki karakter yang baik. Ayah. Ibu. Saya percaya, selama kalian melihat Yo, aku akan menyukainya. Saya akan suka jika saya pingsan. Baik. Karena Anda mengatakan dia tidak mencari uang Anda, karakter yang baik, tepat. Seminggu kemudian ada pesta keluarga. Kau membawa orang. Mari kita lihat. Jangan berpikir untuk menengahi dengan kakekmu. Kakek sudah dikirim oleh saya, bepergian ke luar negeri. Suami, bagaimana kabarmu? Baiklah. Itu sudah diputuskan. Apa yang Anda lakukan? Orang tua itu datang ke rumah. Aku tidak ingin melihatnya. Ya, gajiku naik. Naiknya pas 10.000. Perusahaan ini baik sekali. Benarkah? Berarti kamu tidak perlu kerja sampingan lagi. Kerja sampingan. Itu urusan nanti saja. Oh iya. Ini. Kartu gaji. Ambil ini. Kalau ada yang kamu suka, belilah. Sekarang aku bisa cari uang. Ya. Ada APA? Sedang makan? Tidak fokus ya. Sini. Yo Wei. Ada APA? Orang tuaku ingin bertemu kamu. Bagus sekali. Ini kabar baik. Kenapa kamu menghela napas? Orang tuaku. Kurang setuju pernikahan kita. Jangan asal menduga. Kamu adalah pria terbaik sedunia. Aku Lin Yu akan memilihmu selamanya. Ya. Jangan khawatir. Aku akan berusaha agar Kedua orang tuamu setuju. Kenapa kamu membawaku ke sini? untuk bertemu orang tuamu harus membawa sesuatu. Aku sudah bertanya, mal di sini milik grup Lin, barangnya sangat bagus. Karyawan kita dapat harga khusus. Mari kita beli beberapa untuk orang tua. Tentu saja aku tahu barangnya bagus. Aku pernah datang meninjau semi-operator aku yang biat. Banyak karyawan di sini kenal aku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Untuk bertemu orang tua, beli saja apapun boleh. Tidak perlu boros. Itu tidak bisa begitu. Ini menunjukkan kecerdasan hatiku. Kalau aku beli sembarangan, bagaimana bisa orang tuamu mempercayai pernikahan ini? Soal ini, kamu harus ikut aku. Ayo pergi. Perutku agak sakit. Aku perlu ke toilet. Kamu masuk duluan. Aku akan segera menyusul. Kamu tidak APA? Kalau tidak, mau kuantar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku ke toilet sebentar. Cepatlah, cepatlah. Aku akan menunggumu di dalam. Baik. Halo Manajer Lu. Suamiku datang ke mal ini.
Bilang pada staf di bawah, layani dia dengan baik. Apapun yang ingin dia harganya jadi 10% saja. Dia bermarga jauh, memakai jaket hitam. Kira-kira berusia 40 tahun. Jangan bilang siapa aku. Kalau stafmu melihatku, jangan beritahu identitasku. Suami sang CEO. 40 tahun. Jaket hitam. Baiklah, baiklah. Kumpulkan semua di lobi, un tu pas. Ayo rapat. Di mana suami Nyonya Lin? Akan segera tiba di mal kami untuk berbelanja. Bagaimana dengan kalian? Cepat ingat baik-baik, siapapun yang bermarga yang memakai baju hitam, pria usia 30-40 tahun, harus kalian layani dengan baik di dalam toko kami. Semua produk. Semua diskon 90%. Dengar jelas atau tidak? Ya. Sang presiden dan suaminya selalu bertindak rendah hati. Bagaimana dengan kalian? Jangan sampai bocor sedikit pun identitas sang presiden di toko ini. Semua barang bersihkan sampai benar-benar bersih. Suaminya akan segera tiba. Semangatlah. Segera bertindak. Rapat selesai. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. NAK, kenapa kamu lari-lari? Itu bukan urusanmu. Untungnya baju bisa dipakai bolak-balik. Kalau tidak, aku tak punya ganti. Naomi. Ini adalah Mal Lin Group, cabang dari Lin Group. Barang-barang di dalam cukup menarik. Silicon dilihat. Ada yang Anda suka? Saya hanya ingin lihat-lihat. Pakai di sini era. Pakaian yang cocok untuk anakku. Dulu sekali, dia dijatuhkan musuh tuan dari tebing. Waktu itu dia masih kecil. Sudah lebih 30 tahun. Kalau dia masih hidup, pasti sudah tinggi dan gagah. Dia sangat mirip tuan Anda. Mungkin saja. Dia kan seperti tuan. Sangat kuat. Sering merusak pakaian. Ayo pergi. Aku ingin melihat sendiri. Apakah ada yang bagus, pakaian yang lebih kuat? Ziarah kubur kali ini akan kubakar untuk anak. Ayo pergi. Baik. Nona, apakah ada jam tangan sekitar 10.000 untuk hadiah? Ini adalah milik Lin Group, toko barang mewah. 10.000 di sini, bahkan tidak mampu beli tali jam. Pengemis miskin. Pergi. Sikap pelayanan macam apa ini? Saya juga karyawan Lin Group. Saya akan melaporkanmu. Kenapa ribut-ribut begini? Hari ini, suami presiden datang. Keluarga Sunibela Diriter Kemuka. Ibu pemimpin keluarga Zhao juga datang. Keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah nomor 1. Menyinggung keluarga Zhao, tak ada yang bisa selamat. Manager, orang ini bikin masalah. Dan juga, dia bilang dia juga karyawan Lin Group. Apa Anda karyawan Lin Group? Siapa nama Anda? Nama saya Zhou Wei, Kapten Keamanan Kantor Pusat. Apa? Katamu Margamuzu. Ya. Salah. Kok dia suami CEO? Kalau tidak. Mana bisa beli sekadar jam tangan 10.000? Dan lagi. Memakai baju abu-abu, ini juga tidak cocok. Baiklah, siapa kamu? Itu tak penting. Kau sekarang, cepat enyah dari Pergi. Pergi. Kenapa kau menarikku? Pergi. Hentikan. Nyonya Zhao, kami mengusir pengemis. Maaf sudah membuat Anda terkejut. Anda jangan khawatir. Akan saya usir dia. Pergi. Mirip. Sangat mirip. Siapa yang kau lempar? Anda. Kekuatan ini makin mirip. Apa maumu? Melakukan apa? Makhluk meremehkan orang. Saya di sini untuk berbelanja, bukan untuk melihat wajah. Kau berani memukulku? Kutama, Satpam. Hentikan. Kemari, kemari. Bantu aku berdiri. Nyonya Zhao, hari ini saya datang memberesimu.
Dia dari keluarga seni bela diri terkemuka. Kepala rumah tangga Zhao. Anak bau pengemis. Kau habis. Saya tidak menindas orang tua. Kalau mau baku hantam, silakan saja. Anak? Apa? Kok dia jadi anak Nyonya Zhao? Nyonya tua, Anda salah orang kan? Saya anak yatim piatu. Yatim? Anak yatim? Ya. Mirip. Sangat mirip. Neke, kau sangat mirip mendiang putra. Maaf hari ini. Semua belanjamu di mal ini, can saya bir? Kita lihat lagi. Apa lagi yang kau butuh? Tidak perlu. Jam Tengon ini berapa harganya? 30 juta. Bungkus saja. Ini berapa harganya? Yang ini adalah ginseng liar 50 juta. Bungkus saja. Ini berapa harganya? Ini adalah zamrud terbaik. Harganya 20 juta. Sangat murah. Bungkus saja. Ini semua untukmu. Membeli suplemen dan perhiasan. Nanti pulang ke rumah, berikan pada keluargamu. Tidak. Tanpa jasa tak terima hadiah. Bagaimana bisa saya menerima barang berharga ini? Jika kau tak menerimanya, akan saya suruh buang. Nyonya tua, apa yang Anda lakukan? Saya hanya melihat Anda mirip anak saya. Jika putra saya masih hidup, usianya pun akan hampir sama. Kasahamuaku, ibu tua yang kehilangan anak. Terimalah ini. Baiklah, kalau begitu, aku terima. Nyonya, Anda sungguh. Nyonya, Dokter sudah bilang, Anda tidak boleh terlalu lila. Sebaiknya segera pulang dan istirahat. Benar, Nyonya tua, lebih baik Anda segera kembali istirahat. Jaga kesehatan Anda. Kalau begitu, bisakah Anda memberi saya nomor telepon Anda? Baik. Nama saya Zhou Wei. Zhou Wei. Saya ingat. Atau nanti dikembalikan. Mencari kesempatan untuk mengembalikan uangnya. Nyonya tua, saya permisi dulu. Terima kasih. Ambil rambut ini, lakukan tes DNA. Nyonya, Anda merasa pria ini sangat mirip dengan almarhum. Kekuatannya pun sama besar. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia? Mungkin saja dia adalah anak. Segera lakukan tesnya. Besok aku harus tahu hasil tes. Mari kita rapikan, agar kita bisa membuat rencana. Baik. Bisa dikembalikan barang ini? Anda? Tidak bisa. Barang di toko ini, setelah dijual, tidak dapat ditukar, dikembalikan. Anda mengusir pelanggan. Begini cara Anda berbisnis? Cara berbisnis kami, bukan urusan Anda. Memanfaatkan koneksi orang lain. Saya sudah sering melihatnya. Sekarang, cepat pergi. Jangan ganggu bisnis saya. Anda? Zhou Wei? Ya. Kenapa Anda di sini? Iya. Bahkan berganti pakaian. Mungkinkah dia adalah... Perbuatanmu sudah kulihat semua. Kembali dan tunggu pemecatanmu. Bukan, Tuan Lin. Diam. Zhou Wei, ayo pergi. Tunggu sebentar. Barangnya harus dibawa. Dia suami direktur? Ashley, Tuan Mudalin. Tuan Mudalin, tolong saya, aku orang. Loh. Selamat datang kembali, Nona. Linyu, kau masih ingat jalan pulang? pria tua itu. Jangan-jangan dia suamimu? Usianya sudah tua. Pemuda berbakat dari keluarga mana? Kemudian, dibilang berbakat lagi.
Dia kumisireng, pekerja Kazarbao, hanya satpam bau. Masa sih, Satpam? Linyu, oh Linyu. Apa yang kau suka darinya? Kau suka karena usianya tua, tidak mandi, atau karena di badannya berbau orang tua? Aku suka karena dia lebih maju dari, dan lebih giat dari, dan lebih mengerti, menyayangi istri. Selain latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibanding dengan. Kalian punya apa lagi yang bisa menandinginya, sedangkan kau? Hari ini adalah pesta keluarga Lin. Kau orang luar, kenapa jadi? Fubo saya yang undang. Hanya Fubo. Yang pantas, pesta keluarga Lin kami. Bagaimana menurutmu, Tuan Zhu? Ayah. Diam. Aku bicara dengannya. Ini barang rongsokan apa? Kau berani membawa ke rumah keluarga Lin? Ayah, kau keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Fubo, pria sebaik ini tidak mau kau nikahi, malah mau nikahi pria tua itu. Ya, aku hanya akan menikah dengannya. Seumur hidupku, aku sudah memilih Yo Wei. Baiklah. Aku setuju. Namun, kalau kau mau menikahi Lin Yuku, tanda tangani ini dulu. Tuan Zhu. 1 juta setahun untukmu. Cukup untukmu, kan? Namun, mengenai aset keluarga Lin lainnya, lupakan saya. Maksud paman adalah, aku dan Lin Yu bersama, karena mengincar harta keluarga Lin Anda. L'un YE, berkali-kali. Memberimu bantuan, bukankah itu berarti mengambilmu? Kenapa? Berani berbua. Tapi takut dibilang orang? Aku bersumpah, aku tidak pernah memakai sepeser pun dari Lin Yu. Omong kosong. Kau benar tidak pernah pakai sepeser pun dari Lin Yu. Kau pikir kau bisa jadi Kapten Satpam karena kau kuat, ya? Dan lagi, kau jangan pikir. Setiap kali kau belanja, benar-benar kebetulan diskon, kan? Oh ya. Kau jangan pikir, kau yang belum jadi Kapten Satpam bisa bertemu perusahaan, naik gaji serentak. Ayah, jangan bicara lagi. Apa yang tidak bisa dikatakan? Kau bisa jadi Kapten Satpam, dapat kenaikan gaji, beli barang mewah diskon. Semua itu karena Lin Yu adalah pimpinan grup Lin kami, bukan karena dirimu sendiri. Kamu CEO grup Lin, Yu. Kau, kenapa kau membohongiku? Apa kau juga berpikir, aku demi uang menekehema? Itu sebabnya kau menyembunyikannya? Bukan begitu. Kita sudah bersama begitu lama. Apa kau tidak tahu orang seperti apa aku ini? Jika tanpa semua ini, tanpa uang, tanpa status, apakah kau akan bersamaku? Tentu saja. Ya, tentu saja, Lin Yu. Aku bersamamu, hanya ingin menjalani hidup bersamamu. Aku tidak butuh uangmu. Kalau begitu, apakah aku, CEO Grup Lin? Pentingkah itu? Kau. Yo Wei tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan mengizinkannya. Kita tulus. Baiklah. Tidak mau tanda tangan, ya? Kalau begitu, sekarang kalian berdua harus cerai. Atau kau keluar dari grup Lin. Aku anggap kau bukan putriku. Pilih sendiri. Yu. Aku dan Yo Wei tidak akan bercerai. Kau, Lin Yu. Baiklah, aku umumkan sekarang. Kau bukan lagi CEO grup Lin usia mereka. Pergi, Kaliur. Pergi sana. Yu, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku hanya punya diri. Apakah kau masih menginginkanku? Ya. Kau istriku. Istriku selamanya. Jangan khawatir, aku kuat. Aku akan bekerja demi menafkahimu. Yo Wei. Ayo kita menikah. Aku ingin mengadakan pernikahan. Untuk memberitahu semua orang bahwa kita menikah. Baiklah. Yu. Ini tabunganku selama bertahun-tahun. Jangan khawatir.
Aku pasti akan bekerja keras nanti. Untuk mengadakan Pernikahan yang megah untukmu. Aku hanya ingin sebuah pernikahan. Untuk memberitahu semua orang bahwa kita menikah. Tidak perlu yang megah. Tidak bisa. Jika aku tidak bisa memberikan wanita yang kucinta pernikahan yang layak, lalu, apa artinya aku sebagai pria? Zhou Wei, sini cepat. Ayo sini. Pasti lelah seharian kerja di proyek, coba sekarang. Ini pertama kalinya aku masak. Tidak tahu enak atau tidak. Kenapa tanganmu? Tidak apa-apa, coba sekarang. Enak. Enak. Jangan dimakan. Aku terlalu banyak garam. Tidak. Enak. Sangat enak. Mander, bukankah hari ini seharusnya gajian? Kenapa belum dibayar juga? Gajian. Paiera pas Harry Camus qui a jadis signé. Langsung minta gaji? Buchan, Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Saya sudah kerja lebih dari seminggu. and the buyer saya 400. Kita kan sudah sepakat sebelumnya. Bisakah Anda bayar gajinya dulu untuk saya? Terus kenapa? Memangnya mau mati cepat? Di sini mau buru-buru mati? Camus, Kita kan sudah sepakat sebelumnya. Pekerjaan berat ini, saya kerjakan dengan baik. bayar seminggu sekali. Kamu tidak bisa ingkar janji, kan? Baiklah, baiklah. Anggap saja ini bayar nyawa. Apa-apaan ini? Ini tidak benar. Bukankah kita sepakat seminggu 400? Kenapa ku mesejani? Sudah. Cukup. Sehari saya bisa kasih 50. Itu pun maksimal. Kalau mau kerja, ya kerja. Kalau tidak mau kerja, kemasi barangmu dan pergi. Saya punya banyak orang. Mander, 50 sehari terlalu sedikit. Lihat, bisakah dinaikkan lagi? saya. Nambah apaan kalau begitu? Pergi saja. Tidak, tidak, tidak. 50要50。 Ya. Kami tidak kerja lagi. Tidak, tidak. Ya. Kita tidak bisa berhenti. Pekerjaan seperti ini sulit dicari sekarang. Zhou Wei, aku tidak ingin kamu memberi pernikahan yang megah. Aku hanya ingin segera menikah denganmu. Segera beritahu semua orang. Aku Lin Yu. Hanya ingin bersama Yo Wei. Ya. Apapun yang kamu inginkan, aku pasti akan melakukannya. Nyonya rumah. Tidak masalah. Dia adalah tuan muda keluarga Zhao kami. Tuan muda, selama bertahun-tahun, tahun-tahun ini sungguh berat. Ibu, akhirnya kita menemukan putra kita. Putraku telah menderita. Bagaimana bisa mereka? Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu putraku. Pelayan, siapkan mobil. Jemput putraku dan bawa pulang. Nyonya kepala keluarga, hari ini adalah pernikahan tuan muda. Mari kita mencarinya. Dia pasti akan sangat senang. Baik. Baiklah. Pergi siapkan hadiah. Siapkan hadiah besar. Aku ingin memberi putraku kejutan. Beri dia kejutan. Keberanian Lin Yu ini semakin menjadi-jadi. Berani-beraninya dia menyembunyikannya dari kami. Menikahi pria tua itu, jika kami tidak mengawasinya, kami hampir saja melewatkannya. Si kakek tua itu ternyata membuat surat wasiat untuk memberikan grup Lin kepada Lin Yue itu sebagai mas kawin. Dia benar-benar pikun. Saya hanya sudah membujuk paman dan bibi mengirim orang tua itu ke luar negeri. Kan, nanti setelah aku menikahi Lin Yu, aku pasti akan memberikan grup Lin padamu. Sahabat, Kenapa masih berdiri di sini? Masuk, anak perempuan pembangkang itu. Tangkap dan bawa pulang hari. Cepat pergi. Yo Wei benar-benar menikah.
Langka sekali. YK. Dan menikahi wanita secantik ini. Gadis ini pasti tertipu. Ya. Lejipila, Showei. Pria tua seperti itu tanpa orang tua, bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Gadis mana yang cukup buta untuk menikah dengannya? But Yuyu, kamu sangat cantik hari ini. Apakah aku hanya cantik hari ini? Tidak. Kamu selalu cantik. Sini. Yuyu, aku tahu aku tidak pantas untukmu. Bahkan, aku belum memberimu mahar yang layak. Tapi hari ini adalah pernikahan kita. Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Kelang ini, walau sedikit castle, tidak berharga banyak. Tapi ini melambangkan cinta abadi untukmu. Cincin ini, saksikan awal cinta kita. Aku bersumpah. Aku takkan lupakan niat awal. Menjagamu seumur hidup. Ini luas 80 meter, sertifikat rumah tua. Mulai hari ini, segala milikku adalah milikmu. Saudara-saudara sekalian, mohon jadi saksi saya Zhou Wei pasti akan baik pada Yue Wei. Jika saya tak mampu, semoga tersambar petir. Aku percaya pada. Cium aku. Cium aku. Cium aku. Cium aku. Pernikahan ini, saya tak setuju. Ayah. Ya. Berani benar nikahi pria tua. Takutkah muka keluarga Lin belum cukup memalukan? Zhou Wei. Kau memalukan. Ikut aku. Ya. Kodok ingin makan daging angsa. Pria numpang hidup. Pergi kau. Hari ini pun jika menikah, tetap Yue dan Fubo. Ya, Fubo demi nikahi Yeye. Memberikan nilai penuh. Mas kawin 50 miliar. Kumiskan Raya. Jangankan 50 miliar. Vernalia 1 juta. Kakak, kalian menyakiti putri. Aku tak punya orang tua. Kupikir kau terpesona. Pria tua itu. Benda Zampa APAI. Berani untuk nikahi putriku. Kembalikan padaku. Batu kecil rusak ini. Berani untuk nikahi istri. Benar-benar memang. Singkirkan kaki. Singkirkan. Zhou Wei. Apa? Tak terima? Mari pukul aku. Apa ini? Ayo, mari pukul aku. Zhou Wei. Punya tenaga besar, lalu sekarang masih belum. Seperti anjing castle. Pasrah padaku. Hari ini aku akan mematahkan cakarmu. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Pernikahan hari ini, dekorasinya sudah terpasang. Tidak terpakai, juga mubazir. Menurutku, lebih baik mengganti pengantin prianya. Menjadi pernikahan antara aku dan Yue. Biarkan pria tua ini menyaksikan sendiri. Aku menikahi Yue. Bagaimana? Jangan harap. Zhou Wei. Ya.
Ya. Ayah ibu kalau setuju. Sekarang saya akan berikan mahar. Untuk ia. Baik. Bagus sekali. Ayo lakukan saja. Ini dia. Inilah mahar yang kusiapkan untuk Yue. Grup Fu, 5% saham. Senilai 50 miliar. Uang tunai sisanya. Anggap saja bunga yang ditabur di pesta kita. Menantu Seiya Memon Dermawo. Segera menikah. Sekarang juga. Ya. Aku tidak mau menikah. Lia ini. Inilah menantu yang kuinginkan. Buka lebar-lebar mata Anji. Perhatikan baik-baik. Kau begitu. Tua, miskin, tak berpunya. Berani menikahi putriku? Kau tidak pantas. Berhenti. Kalian hentikan. Ayo kita bersujud. Sujud ke langit dan bumi. Jangan. Wah, sungguh dermawan, benar sekali. Dibanding Yowei si pecundang, jauh lebih baik. Lia ini. Dasar keren. Hormaki pada Nyonya Kepala Keluarga. Cepat antar aku menemui anakku. Ayo temui anakku. Sembah kedua kepada orang tua. Berhenti. Jangan. Sembah antar pasangan. Jangan. Hentikan. Zhouwei Janggon. Ya. Stop. Selanjutnya harusnya antar ke kamar pengantin. Kalian berhenti. Hancurkan dia. Baik. Semua berhenti. Kepala keluarga Zhao. Cepat. Kepala Zhao. Xiaowei. Zhouwei. Kamu tidak apa? Tidak apa. Nyonya tua. Cepat panggil ambulans. Ini, pria tua ini ternyata kenal Nyonya Zhao. Ini tidak mungkin. Kalian yang memukulinya sampai begini? Kepala Zhao, ini, Anda mengenalnya? Pasti ada kesalahpahaman. Benar, Kepala Zhao, pasti ada kesalahpahaman. Benar. Ada kesalahpahaman. Jelas-jelas kalian yang menukilai Zhouwei. Seseorang. Buang mereka keluar. Di mana ada keluarga Zhao, tidak ada tempat untuk mereka. Ya. Kepala Zhao, Yangan. Aku tidak terlibat. YQYQ. Tolong ibumu. Tolong kami. Tunggu. Patahkan lengan mereka, lalu buang keluar. Jangan, Kepala Zhao. Ya. Kumohon jangan, Yangan. Kepala Zhao. Cepat bawa Xiaowei ke rumah sakit. Xiaowei. Ya. Aku di sini. Ya. Kamu tidak apa? Nyonya tua. Maaf atas kejadian hari ini. Terima kasih sudah membantu. Kalau tidak, hari ini aku... Xiaowei, jangan panggil aku nyonya tua. Panggil ibu. Kamu anakku. Anak kandungku. Nyonya tua. Anda, apa yang Anda katakan? Nyonya tua, Anda tidak bercanda? Tidak bercanda. Kamu anak Zhao Guotian. Keluarga utama Dacia, penerus keluarga Zhao. APA. Kamu adalah anak keluarga Zhao. Istri kamu juga menantu keluarga Zhao. Jangan takut. Ayah ibu akan selalu mendukung kalian. Berarti, aku bukan anak yatim? Kamu mirip denganku, apalagi sudah ada tes DNA yang membuktikannya. Siapa berani bilang kamu yatim? Pulihkan dulu kondisimu. Akan kugelar pesta besar, akan kuumumkan ke semua orang. Putraku sudah ditemukan. Sayang, Kamu sudah ada akal belum? Kamu sadar tidak bagaimana pria tua itu kepala keluarga Zhao? Sekarang kepala keluarga memutus semua. Jalan hidup keluarga lain. Aku tahu.
Zhao melindungi pria tua itu karena mirip dengan putranya yang meninggal. Tapi, menurut informasi, putra kandung Zhao sudah ditemukan. Dengan adanya putra kandung palsu itu pasti ditinggalkan. Legipula, Zhao akan mengadakan pesta untuk putra sebenarnya. Jika Fubo bisa atur cara untuk kita ikut dan bikin dia senang, Zhou Wei asai palsu itu tidak akan berarti. PA Lagi. Baju saya cocok tidak? Putra ibu tampan begini pasti cocok. Oh ya, ayahmu dan ibu sudah siapkan hadiah spesial untuk kalian. Saya sudah dewasa, tidak perlu hadiah lagi. Ini beda. Kalian berdua silakan bersosialisasi dulu. Saya akan cek persiapan hadiahnya. Baik. Sudah dewasa begini, masih diperlakukan seperti anak kecil. Kamu bergumam, apa saja tadi? Keluarga Lin dan Fu. Bukannya Bermuzion dans Gongjao? Berani datang ke sini? Kakek Lin masih dihormati, jadi masih diundang. Setelah Lin Yu pergi, Lin makin amburadul. Hanya kakek Lin masih punya harga diri. Tuan muda dan istrinya datang. Saya minta ayah panggil kakek datang. Aku tahu kau juga merindukan kakek. Benarkah? Jika kakek tahu, kau menemukan orang tuamu, dia pasti akan lebih senang. Pria tua ini, kenapa dia datang? Dia benar-benar menganggap dirinya pangeran. Kenapa kalian datang? Kalau aku tidak salah ingat, undangan itu sama sekali tidak diberikan pada kalian berdua. Kau ini siapa sebenarnya? Kau hanyalah palsu. Kau benar-benar menganggap dirimu Tuan Muda Zhao. Semuanya, jangan sampai tertipu oleh yang palsu ini. Dia bukan Tuan Muda Zhao yang asli. Hanya saja, dia mirip Tuan Muda Zhao. APA? Dia bukan Tuan Muda? Pantas saja. Aku ingat, Lin Yu menikah dengan pria tua berumur 40-an. Konon dia yatim piatu. Palsu tetaplah palsu. Begitu Tuan Muda Zhao. Mongkol, NAK. Hari baikmu telah berakhir. Aku palsu? Jangan ungkapkan identitasmu dulu. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan sebenarnya. Kami tidak diundang ke pesta. Kalian datang ke pesta, dan tamu yang datang hari ini, mana tidak menyiapkan hadiah yang berharga menyambut kembalinya Tuan Muda Zhao. Jika kalian benar-benar diundang ke sini, mengapa kalian datang dengan tangan kosong? Mana hadiah yang kalian siapkan? Benar, mana hadiah yang kalian siapkan? Bocah tak berguna, bahkan tidak membawa hadiah. Jangan mempermalukan diri di sini. Siapa bilang kami tidak menyiapkan hadiah? Jangan bawa sampah sebagai hadiah. Keluarga Fu, untuk membuat Tuan Muda memahami niat kami, telah menyiapkan banyak uang untuk Tuan Muda dengan hadiah berharga. Mari kita lihat senimannya. Giok lanskap 3 warna. Di luar, ini dilelang, seharga 300 juta. Kalau begitu, aku ikut meramaikan. Sebagai hadiah dari Keluarga Lin untuk Tuan Muda. Sebuah taman di distrik sebuah manor. Manor Taman Distrik 1. Itu tak ternilai harganya. Keluarga Lin benar-benar kaya. Manor ini tak ternilai. Kalian bagaimana? Mana hadiah yang kalian siapkan? Biar kami juga ikut. Melihatnya. Ya. Baiklah, kalau begitu, biar kulihatkan. Zhao Wei, jangan pedulikan mereka. Kau juga tak, hadiah-hadiah ini untukmu. Ya. Hadiah-hadiah ini untukmu. Kalung berlian ini, bukankah nilainya 500 juta? Jantung samudra?
Dan sepasang gelang giok zamrud. Setidaknya 100 juta kan? Dan kunci mobil mewah. Coba lihat. Bugatti, Rolls Royce. Semua sudah siap. Anak yatim saja punya kekayaan yang berlebihan. Pria tua ini dan keluarga Zhao, bukankah tidak ada hubungan? Iya, bagaimana menyiapkan semua ini? Palsu. Pasti palsu. Saat menikahi Yue, dia hanya menyiapkan setumpuk sampah berantakan. Si miskin ini benar-benar berhasil membuatnya. Ya. Ini dari sisa uangku, untuk membeli cincin baru untukmu. Hadiah-hadiah ini adalah yang kujanjikan sebagai mahar sebelumnya. Kau mengikutiku dulu, menderita, tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan membuatmu selalu bahagia. Aku percaya padamu. Lihat. Aku benar, kan? Bahkan membeli cincin saja, barang murahan puluhan ribu yuan. Apakah kalian benar-benar percaya mereka punya uang untuk membeli ini? Benar-benar memalukan. Kupikir mereka yang matanya buta adalah kalian. Menganggap sampah sebagai harta. Namun harta yang sesungguhnya dikeluarkan dari pintu. Kalian pasti akan menyesal. Berani sekali kau memukulku. Kau si imut, berani sekali kau memukulku. Apa sifatku terlalu baik? Beraninya kau menyakiti istriku. Kalian adalah keluarga istriku. Jadi aku mentolerir kalian. Namun jika kalian sekarang mengganggu istriku, maka pergilah. Bawa barang-barang kalian. Keluar dari sini. Kau pikir kau siapa? Berani mengusir kami. Kau berani beraksi? Lin Yue, lihatlah diri orang macam apa yang kau cari. Bahkan berani memukul sepupumu. Lain kali, apakah kau akan memukulku juga? Lin YQ. Andai saja ku tahu kau jadi seperti ini sekarang, saat kau baru lahir, seharusnya aku mencekikmu. Agar kau tidak mencari pria ini. Membuat keluarga Lin resah. Diam. Aku menyuruh kalian pergi. Sudah dengar? Berani. Dasar pria tua. Kau tahu giok ini berapa harganya? Kau. Fubo. Dojila. Kupikir hari ini kau akan merusak segalanya. Kau merusak pesta tuan muda dan juga menghancurkan Ajia Tuan Muda Zhao. Kepala keluarga Zhao dan istri. Aku tidak akan melepaskanmu. Ani bernilai 300 juta giok. Tunggu saja, grup Fu akan menuntutmu. Aku ingin kau dekam di penjara. Aku tangguh. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, semua barang bawaan kalian akan kuhancurkan. Berani kau? Lihat saja apa aku berani. Kau. Dasarku. Semoga kau mati mengenaskan. Disambar Ibiu, diam. Aku tidak izinkan kau mengutuk Yue. Anak durhaka. Kau masih membelanya. Orang ini, dasar tak tahu diuntung. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu? Aku ingin memutuskan hubungan ayah dan anak. Sejauh mana pan kau pergi? Pergilah sejauh itu. Aku akan anggap tak pernah melahirkanmu. Anak sepertimu. Tidak perlu. Yang harus putus hubungan dengan ayah dan anak. Itu aku, bukan kamu. Aku. Lin YQ. Camus, kamu memang mau bikin aku dan ayahmu mati ya? Justru kalian yang bikin aku kesal. Aku sendiri bisa menjalankan grup Lin. Kalian malah maksa aku nikah. Aku sudah pilih Yue. Kalian malah paksa kami cerai. Apa sih kelebihan dia dibanding Yue? Kalian tahu tidak? Dia mau meracuniku? Kalian sadar tidak? Dia dari awal cuma pengen harta keluarga Lin saja. Aku nggak ngapa-ngapain. Ini cuma salah paham. Fubo saja bilang, ini cuma salah paham. Ya, kami cuma ingin yang terbaik. Kamu mau apa lagi? Apa benar mau paksa aku dan ayahmu? Maci? You can begitu. Kalian cuma mau jual aku demi uang. Untuk kakak sepipu. Hanya karena aku anak perempuan, bukan laki-laki. Dasar anak durhaka.
Apa salahnya Fubo? Kalau bukan karena pria tua ini, dia sudah jadi suamimu. Memangnya kenapa kasih obat? Aku dan ibumu, kan demi kebaikanmu. Sayang. Kalau menurutmu memberi obat itu baik, kenapa kalian tidak minum? Mulai hari ini, Lin Yu adalah istriku. Mulai sekarang dia putus dengan keluarga Li. Kamu mau putuskan hubungan dengan Lin Yu, benar? Baik. Seseorang, siapkan dokumen putus hubungan. Camus. Ya. Jangan sedih. Mulai sekarang, orang tuaku akan jadi orang tua MU. Aku di sini. Jangan dekat. Lin Yue, kamu mau hidup dengan si pembual ini? Hidupmu akan hancur. Aku lepas tangan. Tanda tangan. Sekarang juga. Aku tanda tangan. Tanda tangan. Jangan menyesal nanti. Kamu yang akan menyesal. Kekek. Anak baik, terima kasih sudah lindungi Wewe. Sudah kewajibanku. Ayah, kenapa pulang? Kalau tidak pulang, kiamat akan kamu buat. Kamu mau putus hubungan dengan Wewe? Baik, hari ini aku putus hubungan denganmu. Pergi dari sini. Keluarga Lin tidak perlu. Ayah, jangan. Aku anak kandungmu. Ayah mulai pikunnya. Pikun itu kamu. Kamu tipu aku ke luar negeri. Usir Wewe dari perusahaan. Serahkan ke si brengsek ini. Dia pantas ngurus perusahaan. Bukannya aku sudah kelola perusahaan dengan baik? Kakek jelas pilih kasih. Lin Yu cuma pembawa sial. Dasar kau. Perusahaan hancur karena kau. Ayah, mana mungkin? Cheng Cheng sudah mengelola dengan baik. Bagus. Pengkhianat. Kau hampir menghabiskan harta keluarga Lin untuk Fu. Masih bisa santai? Kau buta ya? Kau. Tidak mungkin. Fubo berjanji akan bantu aku mengurus perusahaan. Jangan lari. Siapa bilang boleh pergi? Lonte tua. Kami memperlakukanmu baik, tapi kau malah menghancurkan kami. Mau mati. Salahkan kebodohanmu sendiri. Sudah terlambat. Kegalin temit. Untuk menyelamatkan keluarga Lin, butuh suntikan dana besar. Selain aku, hanya keluarga Zhao yang mampu. Sayangnya, lihat keadaanmu sekarang. Daya pontak mampu diberikan ke Zhao. Mau merayu dengan apa lagi? Menurutku, lebih baik serahkan Lin Yu padaku. Kalau aku senang, mungkin akan kuberi sedikit uang. Dasar. Berani kau pukul aku bunuh kau. Harani Beraninya Sakiti Lin Yu. Aku habizi kau. Kepala keluarga dan istri tiba. Bangsat. Kau berani mengacau pesta Tuan Zhao. Kau akan mati. Tamat riwayatmu. Xiaowei, apa yang terjadi? Kalian baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Ada Yuruzen sebentar. Kemarilah. Nak, lihat ayah dan hadiah untukmu. APA? Dia sanggup tuan muda. Ayah, jangan khawatir. Tunggu aku selesaikan Yuruzen. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Hari kau sangat sombong. Berani ganggu istriku. Kau pikir aku mudah ditindas? Tuan muda, aku salah. Aku sungguh salah. Tuan muda, ampuni aku. Maaf, aku salah menilai. Itu salahku. Orang seperti suka menindas karena kaya. Tuan muda, kau takkan merasa kalau dirimu salah. Bukankah kau mau menuntutku? Tuntut saja aku balik. Aku tangguh. Pergi sana. Iya. Tunggu. Menantu yang baik itu, bisakah kau minta dia dulu agar orang ini, uang keluarga Lin kami, kembalikan dulu. Kita kan satu keluarga. Kalian pikir belum cukup malu, malunya kurang? Ayah, dia menikahi Yuewe. Dia adalah menantuku.
Bantu keluarga kita. Ada apa? Jangan lupa. Kita sudah putuskan hubungan ayah anak. Nak, bagaimana bisa kau bicara begitu? Aduh, putriku sayang. Ayah anak mana punya dendam semalam. Ayahmu tadi bicara asal karena marah. Tolong jangan dimasukkan hati. Kami juga demi kebaikanmu. Sekarang, melihat menantu pilihan, syaratnya begitu baik. Kami pun lega. Tadi kau tak bilang begitu. Tadi saya sudah dengan Tuan Lin menandatangani perjanjian putus hubungan ayah anak. Aduh, saya ini. Cukup. Kalian berdua, orang-orang mata duitan. Pergi sana. Mulai sekarang, urusan Yue. Kalian tak perlu ikut campur. Saya akan suntik modal ke Lin. Tapi kedepannya, grup Lin adalah milik Yue. Kalian, kedepannya tak ada yang bol camper. Urusan grup Lin, pergi sana. Anak yang hebat. Persis seperti aku muda. Nanti ibu akan manjakanmu. Ku bilang dari dulu, aku tidak salah pilih. Cepat untuk cucuku ini, menemukan menantu idaman. Yue, cepat dekatilah Xiao Wei. Beri kakek cicit. Kakek ingin gendong cicit. Selamat datang kembali, Presiden. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Setelah perusahaan melewati krisis ini, saya akan menaikkan gaji kalian. Xiao Wei, berhenti berputar. Ibu jadi pusing melihatmu berputar. Beginilah rasanya wanita melahirkan. Tapi Yaya sangat kesakitan. Ayo lihat, sudah lahir. Sudah lahir. Sudah lahir. Ibu dan bayi selamat. Bayinya laki-laki. Perawat, di mana istri saya? Istri saya di mana? Ibu dalam keadaan segera keluar. Yaya, aku di sini. Jangan takut, jangan takut.